Sekarang saya akan radikal tanya kepada Sabrang. Saya akan tanya kepada Sabrang secara agak radikal pertanyaannya. Karena kita belajar kepada Sabrang beda antara maksimal dengan optimal. Sekarang saya akan proyeksikan ke keadaan di bangsa kita. Jadi pemerintah atau pemimpin kita atau presiden atau menteri kita itu menurut Sabrang pemerintah maksimal apa pemerintah optimal? Mimpinya sih maksimal. Optimalitasnya lagi-lagi balik pada data yang saya miliki. Saya tidak mampu mengukur optimalitasnya. Terus terang. Tadi kan Sabrang mengatakan pada petak berikutnya bahwa kalau optimalitas itu diukur berdasarkan komprehensi keadaannya maupun keterbatasan subjeknya. Jadi bisanya bangsa Indonesia punya pemimpin ya optimalnya begitu. Meskipun tidak maksimal, tapi ya sudah optimal ini. Karena dengan sistem terutama dengan limitasi sistem. Ya, limitasi demokrasi, limitasi kualitas pemahaman rakyat terhadap kedaulatan segala macam, ada banyak sekali limitasi yang dialami oleh bangsa kita, sehingga ya yang dihasilkan adalah memilih pemimpin optimalnya ya seperti itu. Sama sekali tidak maksimal. Kalau berdasarkan kondisi aslinya, tapi kan kita berada pada kondisi sesaat atau kondisi suatu dekade di mana rakyat Indonesia berada di dalam satu limitasi yang mungkin mereka sendiri tidak pahami karena mereka memang tidak dapat pelajaran dari guru-gurunya untuk membedakan antara optimal dengan maksimal. Setiap orang kan selalu bertindak optimal, saisane ya, semampu-mampunya. Tapi kan dia perlu penelitian sebenarnya apakah optimalitas saya hanya segitu. Mungkin nggak saya lebih tinggi optimalitas saya. Itu dengan mempelajari sebenarnya secara alamiah dia punya kadar maksimalitas yang mungkin lebih tinggi daripada yang dicapai secara optimal tadi. Berangkat dari sini maka kita juga tidak bisa gelo ya kalau optimalnya segitu mau bagaimana lagi. Kalau ngomong pemimpin, ini kan optimalnya dasarnya kan dari rakyat yang memilih pemimpin. Menurut saya kalau bukan sistem demokrasinya ya, saya nggak masalah dengan sistem demokrasinya. Ada limitasi yang bergerak di sekitar situ sangat banyak. Tapi kalau keadaan kita memilih pemimpin seperti ini, kamu mau setiap rezim demo dan minta ganti presiden, ya tetap yang dihasilkan adalah optimalitas seperti itu karena kita tidak mengoptimalkan, karena kita tidak membreakdown limitasi yang membuat limit. Jadi kan optimalisasi itu tadi. Itu kan kembali kalau pakai wacana Islam kembali man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya bangsa Indonesia ini sudah kenal dirinya belum? Sudah kenal alamiah maksimalitasnya atau belum? Kalau dia belum kenal itu maka ya sejauh-jauhnya dia optimalnya ya mencapai hanya seperti sekarang ini kan. Karena memang tidak ada penelitian dan ada banyak gangguan untuk meneliti sebenarnya bangsa Indonesia itu seberapa maksimal. Misalnya apakah terhadap COVID, apa terhadap demokrasi. Kita aja ngomong demokrasi kan juga tidak dengan dialektika tentang maksimalitas dan optimalitas. Kita kan lupa bahwa Allah itu kan tidak demokratis. Nabi Muhammad itu bikin hadis beribu-ribu itu kan tanpa rundingan, tanpa rapat, pokoknya ngomong aja. Nah itu kan kasusnya bukan soal demokrasi. Tapi kalau hadis Nabi dan ayat Allah kita perlakukan dengan cara berpikir demokrasi, kan Allah maha tidak demokratis. Nggak usah alam semesta dan umat manusia. Loh, setiap orang, setiap bayi tidak diberi pilihan oleh Allah untuk menjadi anak siapa. Dan setiap orang tua tidak diberi pilihan oleh Allah untuk punya anak siapa. Itu kan tidak demokratis. Tapi apakah itu ranah demokratis apa tidak? Nah, saya kira di dalam perdebatan apa di medsos apa di jurnal-jurnal ilmiah banyak sekali silang singkat seperti itu. Sama dengan tadi itu 3 km itu tidak berarti 3 km persis. Dia bisa kiri kanannya, depan belakangnya. Jadi itu satu apa yang namanya? Itu namanya bahasa budaya. Oh, apik gitu ya. Apik itu kan nggak ada batas matematisnya. Oh, ini pedes kan nggak ada batas matematisnya. Tergantung keadaannya, tergantung dianya kan gitu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dari optimalitas dan maksimalitas ini kita coba tarik ke belakang untuk pelan-pelan meneliti apa yang maksimal, apa yang minimal. Kalau untuk sebuah bangsa, ibarat makmum memilih imam gitu ya, Bang ya. Rakyat memilih
pemimpinnya dan seterusnya, itu kan itu yang harus dinilai batas maksimal dan dan limitasi optimalnya itu pada diri pemilihnya atau pada diri yang dipilihnya. Apakah pernah ada mekanisme seperti itu? Kalau seseorang nyoblos itu dia pernah nggak meneliti atau mengkaji atau mengamati sehingga oh ini calon wali kota ini maksimalnya segini, tapi dia pasti optimalnya cuma segitu misalnya gitu ya kan tidak pernah ada mekanisme seperti itu. Nah dari sudut ini maka kalau ngomong pilot bangsa kan infrastruktur prosentase tadi kan tidak iya, memenuhi syarat, Bang. Enggak gini juga, apa namanya? Spesifik ngomong pemimpin bangsa nih. Pemimpin bangsa itu saya mendefinisikan sebagai seseorang yang kalau bikin satu keputusan itu berefek pada seluruh gerbongnya. Jadi ini harus benar-benar baik, benar-benar tepat nih memilihnya. Kalau kita mau pakai parameter manusia, menurut saya gini, misalnya apa yang paling pinter, apa yang paling soleh, apa yang paling jujur, apa yang paling pinter komunikasi, apa yang paling, nah menurut saya semua parameter manusia ini tidak cukup kalau dengan dengan cara berpikir manusia. Karena saya melihat contohnya begini, kembali ke konsep semut nih. Semut itu menata peraturannya itu tanpa semutnya paham konsep loh, nggak punya parameter seperti ini loh, nggak punya parameter, tapi mereka mau menata sedemikian rupa. Jadi menurut saya ketika manusia mau menemukan sistem yang bagus, itu manusia tidak bisa diatur oleh satu manusia, satu pemikiran manusia. Bahkan mau penelitian seberapa lagi ya nggak sesederhana itu, karena ada faktor langitan barang, ada faktor nasib, ada faktor yang tidak bisa dihitung dengan sains juga. Jadi satu-satunya cara untuk itu adalah dengan trial and error. Trial and error, coba terus. Tapi kalau kita trial and error pada saat pemilihan, itu resikonya terlalu tinggi. Kan kemudian gitu. Makanya trial dan error itu kalau melihat di alam, itu sebenarnya terjadinya pada setiap interaksi. Setiap interaksi terjadi di. Misalnya kita punya kelompok 5 orang, 10 orang nih. Kita kan sering bergaul nih. Nanti lama-lama ketahuan nih. Sing paling pinter ndagel kae, sing paling pinter ilmu itu, sing ngantukan kae. Nek dolan sing paling ngerti dalan kae. Itu hasil dari interaksi terus-menerus loh. Itu tidak hanya sekali nyoblos loh itu. Terus nanti kita 10 orang itu akan pada datang pada sebuah keputusan yang besar nih. Ini kita harus ngapain nih? Nah, ini akan terbangun sendiri mekanismenya manut si iki wae karena kae sing ampuh kae. Nah, kita mekanisme demokrasi yang ada sekarang, saya nggak ngomong itu salah ya, karena demokrasi sendiri secara matematis sendiri sudah sistem pemilihannya sudah menyadari kekurangan itu. Tapi kita bisa mengoptimalisasi lagi kalau kita bisa merecord itu tadi hubungan antar interaksi yang terus menerus tanpa henti itu. Karena interaksi terus menerus tanpa henti, mau berpura-pura itu susah. Wong pura-pura setiap hari ya, berinteraksi terus ya. Dan kalaupun dia bisa berpura-pura setiap hari, lama-lama dia jadi orang seperti yang dia pura-pura itu, karena dia tiap hari melakukan, jadi habit. Nah gitu. Jadi kalau mau parameter cari pemimpin, menurut saya agak susah kalau kita meletakkan itu pada satu momentum 5 tahun nyoblos. Ini parameternya harus dari interaksi panjang nih. Kamu gimana sama tetanggamu, kamu bisa ngobrol soal ini sehingga muncul dalam tanda petik penokohan seperti 10 orang yang memang berbeda-beda tempatnya. Ada satu negara, Bang, yang memakai pola interaksi itu, ya. Jadi seorang tokoh itu hasil dari interaksi sebuah masyarakat lokal. Ya. Kemudian tersimpulkan oleh semuanya bahwa ini loh pemimpinnya. Kemudian interaksinya meluas. Akhirnya disimpulkan ini loh pemimpin yang regional. Kemudian dari situ nanti ada dimungkinkan muncul pemimpin nasional. Nah, kita kan tidak punya demokrasi seperti itu. Prosedur demokrasi kita kan instan dan cara mengetahui maksimal apa optimalnya kan sangat tidak akurat dan tidak pakai parameternya bahkan serangan fajar misalnya. Saya potong. Ini sebenarnya komplain yang sudah disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau beberapa ratus tahun yang lalu tentang demokrasi. Dia bilang demokrasi efektif cuman untuk area sebesar Swiss. Lebih dari itu kita nggak kenal satu sama lain untuk bisa berinteraksi setiap hari dan tahu siapa pemimpin. Dia ngomong seperti itu. Dan saya setuju itu.
Tapi saya melihat ada revolusi di dunia modern yang memungkinkan itu untuk menjadi satu komunitas besar yang namanya teknologi internet, teknologi informasi ini jadi komunitas besar ini. Tapi yang belum kita tata adalah bagaimana membuat interaksi setiap hari menjadi parameter efektif untuk menentukan siapa sih yang sebenarnya bagian dari 10% di atas itu. Interaksi itu boleh melalui Apa aja? bebrayan sosial budaya biasa, bisa melalui telekomunikasi, bisa melalui teknologi yang lain dan seterusnya. Tapi saya kira parameter utamanya adalah mengamati Iya, terus-menerus. Quality. maksimalitas dan optimalitas dari seseorang. Iya, betul. Harus satu sama lain mengamati, dan itu yang tidak terjadi pada demokrasi Iya. kita. Dan kalau pemimpin kan nggak cukup pinter, dia harus bijaksana juga. Iya. Nggak cukup bijaksana, dia harus cinta sama orang lain. Nggak cukup cinta dan pinter toh, dia juga harus rendah hati dan pinter komunikasi. Nah mungkin dia bukan orang yang terpandai, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling cinta, mungkin bukan orang yang paling parameter lainnya, tapi dia yang optimal memiliki itu semua walaupun tidak maksimal, bijinya pitu neng lengkap misalnya gitu. Itu lebih optimal menurut saya daripada yang nilainya 11 tapi cuma di satu bidang. Nah karena pemimpin membutuhkan komprehensi Memanage sebanyak mungkin itu. Itu nanti kita akan eksplorasi lebih panjang mengenai parameter kualitatif kepemimpinan seperti itu. Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa mekanisme demokrasi sendiri punya halangan dan punya jangkauan dan batasannya tersendiri kan. Sangat terbatas. Oke, nanti kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.